Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Daging di channelnya di Putra Kreator 31. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, karena di video saya sebelumnya ada yang bertanya, teman kita ya, dia menanyakan daging apa sih yang cocok buat sate marangi. Oke, kalau untuk saran saya sih untuk sate maupun sate marangi, sate apa aja, untuk pilih dagingnya itu pasti yang empuk ya. Oke, kita tunjukkan daging yang empuk. Selain tenderloin ada sirloin, bagian daging yang empuk yang cocok buat sate marangi ya. Nah, saya tunjukkan. Ini di depan saya sudah ada daging sirloin. Nama lainnya adalah lamusir belakang, bisa juga disebut khas luar. Ya, ini adalah sirloin. Nah, ini dagingnya itu empuk ya. Jadi ada sirloin, ada tenderloin. Nah, nanti saya tunjukkan tenderloinnya. Nah, untuk ini sirloin dulu. Daging sirloin ini empuk banget ya, cocok banget buat sate marangi maupun sate apa namanya, pokoknya buat sate pokoknya, karena pasti memilih daging yang empuk ya, untuk bisa memanjakan lidah. Dan saya saranin untuk jadi daging untuk sate itu adalah sirloin salah satunya ya. Nah, selain sirloin, daging yang empuk itu ada tenderloin. Dagingnya itu seperti ini. Ini tenderloin, nama lain khas dalam ya. Karena dagingnya ini berada benar-benar di dalam, jadi bisa dibilang khas dalam, khas dalam. Nah, ini benar-benar empuk banget dagingnya. Selain empuk, dia memiliki tekstur daging yang sangat lembut. Nah, ini cocok banget buat sate nih. Nah, untuk memanjakan lidah kita. Ini ya, ada dua bagian daging yang paling empuk, yaitu tenderloin dan sirloin. Tenderloin itu khas dalam, kalau sirloin khas luar, yang tadi saya udah nunjukin ya pertama. Kita beralih lagi ke yang lain. Untuk bakso, untuk rendang, yang cocok untuk bakso, untuk rendang ada di sebelah sini. Kalau di depan saya ini ada gandek. Ini gandek ini biasanya buat rendang warung Padang kebanyakan ya. Kebanyakan warung Padang yang memakai gandek. Kalau untuk bakso, semuanya bisa dijadikan bakso ya, terkecuali daging yang tadi, yang apa, tenderloin, karena dia memiliki daging yang empuk banget. Itu kalau untuk bakso itu kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi saya saranin kalau untuk bakso pilih aja kayak lamusir depan seperti ini, terus penutup, terus daging kelapa. Nah, ini untuk bakso ya, saya saranin. Kalau untuk rendang juga bisa, untuk rendang juga bisa, tapi kebanyakan kalau misalkan untuk rendang itu kebanyakan kalau warung Padang ya, kebanyakan yang pakai gandek, tapi semuanya bisa dijadikan buat rendang. Dan menurut saya untuk rendang itu daging dada ini bagus untuk rendang, karena dia dagingnya agak sedikit keras, jadi meskipun agak lama memasaknya, kalau untuk daging dada ini bagus banget untuk rendang ya. Kalau untuk warung Padang biasanya daging gandek untuk rendang, teman-teman. Dan ada lagi yang khas banget untuk semur.
biasanya teman-teman ada yang bertanya daging untuk semur bagian apa. Nah, ini sengkel cocok banget untuk semur karena ini dia seratnya dan sengkel ini terbagi beberapa macam ya. Ada sengkel kembang, ada sengkel bulat. Nah, ini cocok banget buat semur karena ini apa namanya, khas banget ya untuk semur. Dan bentuk dia seperti ini ya, bentuk sengkel itu seperti ini. Nah, yang atas ini sengkel kembang karena dia memiliki surat-suratnya yang lebih banyak, jadi mungkin bisa dibilang sengkel kembang ya. Ada sengkel bulatnya, sengkel ada beberapa macam sengkel, ada sengkel gandek, sengkel kijen ya. Nah, di sini juga ada bagian bokong. Nah, ini ada bokong, ada kelapa, ini belum dipisah ya, masih nyatu. Bokong. Nah, ini paha belakang ya teman-teman. Dia adanya di paha belakang. Ada ke sebelah sini. Nah, ini yang disebut lamusir depan. Halo guys. Halo guys. Ini lamusir depan ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, lamusir depan. Cocok banget untuk bakso. Kenapa saya bilang cocok banget untuk bakso? Karena setiap hari yang berbelanja daging untuk bakso, dia sering kebanyakan memilih daging lamusir depan, terus sampil ya, daging penutup, dada. Ini cocok banget ya untuk bakso ya. Barangkali teman-teman apa namanya, kurang tahu daging apa saja, yang belum tahu daging apa saja yang cocok buat bakso. Nah, ini kayak lamusir depan, terus kayak daging sampil, dada, itu bisa ya dijadikan bakso, cocok banget. Beda banget nih kalau untuk rendang. Tadi saya udah katakan yang tadi itu yang pertama, daging dada itu untuk rendang ya. Nih, daging dada karena dia memiliki tekstur daging itu yang agak keras, jadi meskipun agak lama memasaknya itu tidak hancur. Apalagi buat jualan di warung. Kan yang memakai daging dada, daging gandek itu ya kalau untuk rendang. Sebenarnya buat bakso juga bisa ya teman-teman, cuman mungkin yang cocoknya itu kalau untuk daging gandek itu kayaknya untuk rendang ya. Sebenarnya sih kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau masalah selera, kembali lagi ke selera masing-masing ya. Sebenarnya bisa dijadikan bakso, semuanya juga bisa dijadikan bakso, dan semuanya juga bisa dijadikan rendang. Tergantung selera masing-masing. Saya di sini cuma karena sering lihat saja ya, sering lihat yang punya warung Padang biasa berbelanja buat daging rendangnya itu daging biasanya memilih kayak daging dada, kalau enggak daging gandek ya, daging gandek seperti ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya semuanya bisa dijadikan rendang, cuman mungkin kembali lagi kita ke selera masing-masing teman-teman. Oke. Kalau untuk semur tadi saya sudah bilang ya, ini cocok banget untuk semur daging sengkel. Sudah saya bilang tadi daging sengkel itu bermacam-macam ya. Ada sengkel kembang, ada sengkel kijen. Nah, sengkel kijen seperti ini, sengkel kembang seperti ini teman-teman. Mungkin bilang sengkel kembang karena mungkin
serat uratnya itu berkembang ya, jadi makanya dibilang sengkel kembang. Nah ini sengkel bulat, ada juga sengkel kura itu udah nggak ada ya, udah terjual kali ya. Sengkel kura, ada lagi sengkel kura. Sengkel kura. Nah ini sengkel kura. Nah sengkel kura seperti ini. Ini sengkel kura namanya teman-teman. Sengkel kura. Nah, sengkel kembang. Sengkel kijen. Nah bermacam-macam sengkel. Oke, kita lanjut masalah urat. Nah ini urat yang biasa dijadikan isi bakso teman-teman. Ini urat benar-benar urat banget. Nah ini urat yang biasa dijadikan isi bakso. Nah ini benar-benar urat banget. Harganya juga kalau yang benar-benar kayak gini itu bisa nyampe 80 sampai 100. Soalnya benar-benar cakep banget urat. Tapi untuk umumnya biasa tukang bakso itu memakai sandung lamur sama campuran yang lainnya. Kalau umumnya yang belanja untuk isi ya, karena mungkin kalau untuk mengejar harga yang ini terlalu tinggi harganya. Nah ini benar-benar cakep banget uratnya. Dan kalau urat seperti ini itu jarang banget ya, karena dalam satu ekor itu paling beberapa kilo doang ya kalau untuk urat seperti ini. Tapi kalau untuk urat yang lainnya ya bisa banyak. Kalau yang dari sandung lamur bisa dicampuran yang lainnya. Nah kenapa tukang bakso itu tidak memakai urat yang ini kalau misalkan buat isi? Karena urat yang seperti ini itu jarang ya, karena dalam satu ekor itu paling beberapa kilo doang. Nah dan ini dalam satu ekor itu paling dapat segini ini. Yang cakepnya, yang benar-benar cakep. Makanya tukang bakso kebanyakan yang memakai yang lain kalau untuk urat ya, seperti sandung lamur dicampur yang lain, kayak campur kulit, campur urat mayang biasanya ya. Jadi nggak semuanya pakai urat ini teman-teman. Nah ini harganya juga yang agak tinggi dan jarang juga ya. Jualnya juga jarang karena saya sudah katakan tadi dalam satu ekor paling ada urat beberapa kilo doang ya untuk satu ekor. Ini teman-teman situasi di pasar sebelum datang yang belanja ya. Jadi pada merapihi barang dagangannya, menata barang dagangannya. Dan ini baru pada nyampe sebenarnya, baru pada beres misahin daging dari tulang. Ini baru pada beres banget. Jadi yang belanja juga belum pada datang ya. Oke teman-teman, kita mungkin lah sebelah sini aja. Kita lihat daging. Nah ini namanya daging penasar. Daging penasar itu masih paha belakang juga. Seperti ini bentuknya daging penasar ya teman-teman. Dan ini tadi kelapa yang sudah dipisah sama daging bokong. Nah ini daging bokongnya. Nah ini daging kelapanya. Dan ini yang masih nyatu. Ini daging kelapa, ini daging bokong. Ini yang belum dipisah. Kalau yang ini udah dipisah. Ini daging kelapanya, ini daging bokongnya. Tuh teman-teman. Oh, ini daging penasar. Ini masih sama ya, masih paha belakang. Masih sama paha belakang. Kalau untuk paha depan seperti ini ya, lamusir depan. Dibilang lamusir depan karena berada di paha depan teman-teman. Ini paha depan. Ini juga paha depan. Daging dada ada di depannya. Paha depan. Terus mana lagi yang bagian depan ya? Nah ini dia bagian depan juga nih. Nah ini belakang ya. Ini kalau yang belum dibuka gini, yang belum dipisah ini namanya apa? Rib shop ya. Jadi masih ada iganya, masih ada sopnya. Nanti ini dipisah karena ini
daging sop namanya nih. Ini tulang iga belakang. Iga depan seperti ini bentuknya. Iga depan, dan tadinya di sini tuh lamusir depan yang tadi saya tunjukin ya. Nah, ini lamusir depan nih yang belum dibuka nih. Ini lamusirnya nih. Kalau yang udah dibukanya yang tadi saya nunjukin pertama lamusir depan, ini yang belum dibuka. Nah, ini daging apa namanya tulang iganya, dan di sini tadi lamusir depannya ininya nih. Nah, kalau ini sop adanya dia di paha belakang. Nah, ini tulang iga belakang, adanya sop itu di paha belakang. Kalau lamusir depan adanya di paha depan, di tulang iga depan nih. Beda ya, bentuknya beda. Kalau iga depan seperti ini dan iga belakang seperti ini, teman-teman. Oke, kita pergi ke jeroan. Nah, ini jeroan, teman-teman. Ini asli lokal ya, fresh lokal. Nah, kalau untuk jantung ini bisa. Kalau untuk jantung masih sama ya, lokal fresh. Beda sama impor, ada lagi yang impor. Tapi untuk kali ini belum ada ya, impor biasanya ada. Nah, ini fresh semua, baru semua ya. Nah, lokal semua nih. Ini lokal semua untuk jeroan, lokal semua. Belum ada yang impornya. Ini impor dari bawah. Ini bukan jeroan sih. Ini lebih apa nih? Daging pala ya. Kalau ini daging pala impornya. Untuk yang lokalnya seperti ini. Nah, untuk lokal seperti ini, teman-teman. Ini lokal semua nih. Ini paru, dan ini hati lokal semua. Jantung lokal, usus lokal, daging pala lokal. Nah, beda ya daging pala lokal sama yang ini impornya. Nah, impor seperti ini, teman-teman. Kalau yang di atas ini lokal punya. Nah ya, untuk membedainya juga sangat gampang sekali kalau misalkan teman-teman belanja ke pasar ya. Sangat gampang kalau untuk lokal seperti kalau untuk impor seperti ini tuh, beda banget. Dan yang lokal seperti ini warnanya juga merah banget seperti ini, teman-teman ya. Ini lokal semua nih, lokal semua. Nah, kebanyakan kalau untuk di pasar ini daging lokal. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Dan untuk yang mau bertanya langsung aja nanti di kolom komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.